Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Waalaikumsalam. malam Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang fokus ke dirimu, bukan ke market. Supaya kita bisa menghasilkan cuan 1 juta per hari dari trading saham ini. Jadi di saat kita trading, fokuslah ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke market yang berjalan, tapi kita harus fokus ke diri kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memahami apa yang sebenarnya kita harapkan di saat kita trading saham ini. Tentu harapan umum semua yang trading harapannya pasti ingin cuan, pasti ingin profit. Tapi belum semua itu fokus ke diri kita sendiri. Banyak yang masih trading fokus ke anggapan orang lain. Banyak yang trading fokus ke rumor-rumor yang beredar di luaran sana. Masih banyak yang trading fokus mengikuti trading orang lain. Masih banyak yang fokus FOMO ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Kadang kita lupa apa tujuan di saat kita trading ini. Maka yang terjadi kita beli dan menjualnya bukan di saat yang tepat. Kita menentukan beli dan jual sahamnya juga bukan di waktu yang tepat. Termasuk juga mendapatkan sahamnya. Kita tidak tahu apakah saham tersebut benar-benar sesuai dengan yang kita rencanakan, benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan di saat awal kita mau trading. Apalagi kalau kita inginnya cuan 1 juta per hari, ini fokusnya kita harus ekstra. Karena kita harus menemukan saat yang paling tepat kapan waktu terbaik beli dan kapan waktu terbaik menjualnya. Dan cara ini sebenarnya cukup simpel, asal kita konsisten, asal kita mengikuti rambu-rambunya, saya rasa semuanya akan cepat mahirnya. Tentu untuk bisa menjadi mahir, ini ada yang butuh hanya 10 menit, ada yang butuh 30 menit, ada yang butuh 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya. Tiap orang tentu akan beda-beda. Nah, tapi semua itu baik yang 10 menit sudah bisa, 30 menit sudah bisa, semua itu diawali dengan latihan. Kalau Bapak dan Ibu belum pernah latihan, belum tahu caranya, lalu langsung trading, nah itu biasanya kalau profit hanya hoki, kalau nggak profit nanti dibilang wajar. Ya. Jadi kalau profit dibilang hoki, kalau nggak profit nanti akan
muncul pemakluman. Maklum, belum bisa. Maklum butuh jam terbang. Maklum begini, maklum begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak latihan di saat awal tradingnya, nanti di saat trading bisa cuan, bisa tentunya, tapi itu hanya sekedar hoki. Trading saham ini sebenarnya cukup simpel. Apalagi kalau Bapak dan Ibu yang diinginkan adalah supaya bisa cuan 1 juta per hari. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara scalping. Seperti apa cara scalping ini? Apa yang harus kita lakukan di saat kita mengawali untuk scalping? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya itu tidak terlalu susah. Oke. Saya akan contohkan di sini. Bagaimana supaya bisa dapat 1 juta per hari? Berapa modalnya? Apa yang harus kita lakukan? Saya langsung ambil modalnya. Saya ambil yang tengah-tengah saja modalnya. Modalnya misal 10 juta. 10 juta. Ini modal yang mau kita gunakan trading. Bagaimana supaya 10 juta ini setiap hari bisa menghasilkan 1 juta? Caranya, caranya. 10 juta ini beli saham satu. Lalu sahamnya naik 2%. Setelah itu jual. Kalau beli 10 juta naik 2%, ini nominalnya adalah 200.000. Katanya 1 juta, kok 200.000? Oke, ini baru 1 kali transaksi. Yang kedua, beli lagi 10 juta, naik 2%, ini profitnya sama, 200.000. Beli lagi yang ketiga, sahamnya naik 2%, langsung jual. Profitnya berapa? 200.000. Balik lagi kan setelah dijual uangnya 10 juta. Belikan lagi. Sorry, yang keempat. Beli saham yang keempat lalu naik 2%. Profitnya berapa? 200.000. Beli lagi yang kelima. Naik 2%. Jual. Berapa profitnya? 200.000. Ini kalau dilakukan sehari, totalnya ini 1 juta. 200.000. 200.000 kali 5, ini 1 juta. Jadi cuma nyari profit 2%. Jadi jangan terlalu serakah. Pengen profitnya 5%, 10%, 20%, dan seterusnya. Kalau untuk scalping. Ya. Jadi scalping ini kita harus sadar, kita harus tahu target profitnya cuma 2%. Jadi target profitnya cuma 2%. Ini 5 kali transaksi. Kalau kita hitung jam trading itu jam 9 sampai jam 4. Kepotong istirahat itu totalnya 5 jam. Artinya kita tidak perlu buru-buru untuk transaksi. Karena kalau jam trading ini 5 jam, kalau 5 kali transaksi berarti setidaknya 1 jam
itu kita cukup satu kali transaksi. Jadi cukup setiap jam, cukup satu kali transaksi. Setelah transaksi ngapain? Ya ngopi-ngopi lah, rokokan lah, nonton teman-teman kita, sambil menunggu saham yang bagus untuk kita beli lagi. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu ikut-ikutan. Kita harus fokus ke diri kita sendiri. Jadi kalau pengen 1 juta per hari, langkahnya cukup mudah. Modalnya juga nggak banyak-banyak. Cukup 10 juta maksimal kalau 5 kali transaksi. Pak 10 juta terlalu kecil. Boleh 20 juta. Bisa, nggak apa-apa. Kalau modalnya 20 juta, bukan 5 kali transaksi, cukup 3 kali transaksi nanti. Kalau setiap transaksi, profit 2% kita ambil. Ini. Hmm? Jadi maksimal ya 20 juta. Nah, sebelum Bapak dan Ibu melakukan ini, 2% jual, 2% jual. Sebelum melakukan ini, silakan latihan terlebih dahulu setiap hari. Jadi setiap hari, Bapak Ibu silakan latihan. Bisa menggunakan akun virtual, boleh. Bisa menggunakan RDN yang sudah diisi depositnya, boleh. Silakan latihan sehari, minimal 5 kali transaksi. Lebih, boleh. Jadi sehari, minimal 5 kali transaksi. Kalau bisa, sehari lebih dari 5 kali. Ini untuk latihan. Lalu setiap hari nanti dievaluasi. Dari transaksi yang kita lakukan, berapa yang profit, berapa yang loss. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu, supaya kita bisa mengukur diri kita sendiri di saat kita trading. Jadi nanti kalau ada yang loss, dievaluasi. Kenapa kok bisa minus? Apakah membelinya di saat yang tepat atau membelinya hanya asal-asalan atau belinya karena FOMO. Jadi kalau loss, kalau minus, ya kita harus evaluasi diri. Kenapa bisa salah? Jadi yang paling penting ya, sebelum nanti Bapak Ibu benar-benar transaksi, silakan latihan terlebih dahulu. Ini caranya supaya kita bisa cuan 1 juta per hari. Oke. Misal, Pak saya sudah tahu caranya. Untuk 2% ini sudah tahu caranya. Sudah biasa trading 2%. Kadang berhasil 2%, kadang minus. Kadang profitnya lebih 2%. Kadang minusnya juga lebih 2%. Nah, maka Bapak Ibu harus konsistenkan terlebih dahulu. Setiap hari itu cukup 2%. Kalau lebih-lebih 2,5%, itu nggak masalah. Tapi konsistenkan terlebih dahulu. Latihan terlebih dahulu untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri. Supaya kita cukup di 2%. Ini awal kita memulai tradingnya. Kalau nanti 1 juta per hari, Bapak dan Ibu sudah lancar, setiap hari 1 juta, namanya manusia nanti akan memiliki yang namanya bosan. Masa cuma 1 juta per hari? Bosen katanya gitu. Nah kalau itu yang mulai Bapak dan Ibu rasakan, itu yang mulai Bapak dan Ibu alami, itu tanda Bapak dan Ibu harus meningkatkan skillnya. Harus lebih fokus ke
tujuan awal tradingnya. Harus lebih fokus melihat pergerakan harga sahamnya. Oke, jadi tentu yang pertama butuh latihan ini. Kalau nanti latihannya dari 5 kali transaksi, 4 berhasil, 1 loss. Yang loss dievaluasi, itu sudah bagus. Tingkatkan lagi transaksinya. Nanti kalau sehari 20 kali transaksi, yang loss cuma 1, nah itu wajar. Oke. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan saham-saham yang bisa nantinya membuat kita bisa cuan 1 juta per hari? Dari mana sahamnya dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara eksekusinya untuk mendapatkan saham-sahamnya? Bapak dan Ibu sudah dibantu oleh asisten AI saham. Jadi Bapak dan Ibu ini sudah dibantu oleh asisten AI saham. Bapak dan Ibu tidak perlu ngecek satu persatu dari 950-an saham ini. Bapak Ibu tinggal cari di sini, tinggal minta di asisten AI saham ini. Kalau Bapak dan Ibu bingung, saya bingung dapat sahamnya dari mana? Bapak Ibu tinggal gunakan perintah ini. Bisa dari Yahoo, ya, garis miring /f Yahoo, /f Yahoo, bisa dari UFO, bisa dari ATM, bisa dari OC, UT, SS, Topo, CD. Ini banyak Bapak Ibu bisa mendapatkan saham-saham yang bisa digunakan untuk scalping ini. Kalau malas ngetiknya bagaimana? Kalau Bapak Ibu malas untuk ngetiknya, misal malas ngetik /f Yahoo atau yang lain, Bapak Ibu bisa tunggu dari sinyal-sinyal otomatis dari Yahoo, dari Arakan, atau dari perbankan ini. Jadi ada banyak sekali yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk mendapatkan saham-sahamnya. Tapi yang paling penting, Bapak dan Ibu harus bisa memanfaatkan momen terbaiknya. Kapan sih waktu terbaik membelinya? Kapan sih waktu terbaik menjualnya? Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita fokus ke diri kita sendiri. Kapan belinya? Ini. Beli jika 3/10 baru pindah ke bawah candle. Time frame-nya berapa? Karena ini scalping, time frame-nya adalah 1 menit. Jadi melihat grafiknya di HA Tool, tentu semuanya sudah setting HA Tool ya. Jadi lihat HA Tool, time frame 1 menit, apa yang harus kita lakukan? Kapan membelinya? Beli jika 3 super trend baru pindah ke bawah candle. Contoh seperti ini. Ini 3 super trend pindah ke bawah candle, kita beli. Setelah beli, naik 2%, silakan jual. Kenapa nggak nunggu 2%? Kenapa nggak nunggu 3%, 4%, 5%? Cukupkan dulu 2%. Jadi kalau sahamnya naik 2%, silakan jual. Lalu langsung beli lagi. Tidak. Kembali ke aturan awal di sini. Beli jika 3 super trend pindah ke bawah candle.
Sahamnya naik 2%. Silakan jual. Atau ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah bosen, 2% bosen, kapan dijualnya? Jualnya tunggu super trendnya pindah ke atas candle. Jadi kalau ada indikator super trend pindah ke atas candle, ini harus jual. Ini scalping. Pak, scalping pergerakannya cepat. Ya memang namanya scalping pergerakannya cepat. Jadi jangan berharap pergerakan saham ini mengikuti keinginan Bapak dan Ibu. Kitalah yang harus mengikuti pergerakan sahamnya. Jangan dibolak-balik. Jadi di saat kita scalping, decision makernya cuma ini. Super trend pindah ke bawah candle, kita beli. Sahamnya naik 2%, kita jual. Dapat sahamnya dari mana? Dari sini, dari asisten AI saham ini bisa. Dari sinyal otomatis ini juga bisa. Jadi Bapak Ibu jangan bingung mendapat saham-saham ini. Kalau Bapak dan Ibu bingung, berarti belum menggunakan asisten AI saham. Kalau masih bingung, berarti belum mempraktekkan selama ini. Gitu. Jadi di saat kita scalping, decision makernya, ingat decision makernya, itu di time frame 1 menit, Haatul time frame 1 menit, 3 super trend pindah ke bawah, di saat itulah waktunya beli. Tinggal kita sehari mau transaksi berapa kali. Bisa di saham yang sama, bisa saham yang berbeda. Kita tinggal cari dari sini. Ini. Jadi kita tinggal cari ini. Jadi di saat trading, silakan Bapak Ibu cari. Fokus ke diri kita sendiri. Jangan fokus ke orang lain. Karena orang lain gak akan fokus ke Bapak dan Ibu. Gitu. Atau bisa juga mendapat sahamnya dari mana? Mendapat sahamnya, Bapak Ibu juga bisa dapatkan dari top gainer. Dari saham-saham yang ada di top gainer ini, setelah itu lihat time frame 1 menitnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik menjualnya. Jadi decision makernya di saat kita scalping, yaitu 3 super trend pindah ke bawah candle. Kita baru beli. Jadi scalping intinya cuma di sini. Memang untuk scalping pergerakan sahamnya ini akan sangat cepat karena sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Ingin scalping berarti keinginannya adalah untuk melakukan transaksi saham secara cepat. Jadi di saat nanti Bapak Ibu scalping, ingat fokus ke diri kita sendiri, jangan fokus ke market. Walaupun IHSG merah, kita tidak perlu risau. Kenapa? Karena yang kita beli bukan IHSG. Yang kita beli adalah sahamnya ini. Percuma IHSG-nya hijau, tapi kalau saham yang kita beli itu turun. Itu. Oke, dari sini ada pertanyaan tentang scalping yang walau setiap hari, hampir setiap hari selalu kita bahas. Tapi ada juga
yang masih belum bisa memahami tentang scalping ini? Silakan kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, silakan. Pak. Saya mohon maaf, saya member baru, jadi belum tahu cara mengakses AI saham ini dari mana ya. Opa, Nurudin. oke, bentar, saya aktifkan Pak ya. Oke, bentar. Hmm. Pak Nurudin. Nurudin. Oke, Pak Nurudin, saya WA ya. Tadi saya lupa untuk ngirim nih. Bapak kirimkan ID Telegram, Pak. Habis ini nanti saya aktifkan. Yang lain ya, yang lain yang belum eh, mengaktifkan asisten EA sahamnya, Hmm. silakan kirimkan ID-nya ke WA saya. Oke. Anu buat bawa duit cari apa dompet yang tipis yang Ada lagi yang lain? biasa aja. Ini gua taruh di situ. Ada kantongnya. Oh iya. Nah, udah bagus. Pak Holi, Yes. ini di laptop. Ya, itu kan 1 juta. Di laptopku ini angka-angka yang ini Coba ngehang gitu orang gimana ya? di ATM Apa misi yang 5 ngeheng? juta rasanya BTM. Maksudnya kayak ikan ini 13 semua nggak normal. Nggak normal. Iya. Maksudnya nggak normal gimana ya? Pinggirnya nih. Mana sih gue? Mana sih kan gue? 13 semua. Bentar, saya berarti harus ke sana ya. Kan saya nggak melihat. Maksudnya Serius. gimana 13 semua itu apanya yang 13 semuanya? Karena saya Iya, kan nggak ini melihat. emang camnya nggak kelihatan ya? Videonya nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Nih kayak vas ini apa gue foto ya? Apa di foto? Boleh. Loh, kelihatan nggak? Nggak ya? Gimana, gimana ngelihat? Saya disuruh melihatnya tuh di mana? Ini kan diaktifin videonya. Ya nggak kelihatan. Yang bisa nge-share kan cuman saya. Hmm. Ini kan nggak jelas kayak gitu. Bukan, Iya, maksudnya 13 itu apanya yang 13? iya, jadi maksudnya ngehang semua. Ya kalau ngeheng kan tinggal di refresh. Udah dikeluarin, terus masuk lagi nggak bisa. Ntar nih ya, kirim WA ya. Nih kan. Malam Pak Holi. Malam bos. Apa itu kalau misalkan screener kita bisa kapanpun ya, tidak harus pada saat jam mau buka market gitu jam-jam
8, setengah 9, kapanpun bisa kita lakukan screener itu ya. Betul. Jadi jam berapa saja kita bisa melakukan screener itu. Saran Web, saya ya. di 1 menit sebelum beli silakan lakukan screener supaya kita bisa mendapatkan data terupdate-nya. Jadi 1 menit sebelum kita mau beli itu tinggal lakukan screenernya. Jadi misalkan kita lakukan screener /FOC, kemudian muncul ada beberapa, misalkan ada 5 saham. Kemudian masing-masing kita analisa gitu ya, di time frame 1 menit gitu ya. Oke, jadi OC itu kan tujuannya untuk open sama dengan cuan, Ya, ya kan? Jadi OC itu digunakan ya, fungsi utamanya itu digunakan untuk beli sore jual pagi. Artinya kita belinya melakukan OC itu berarti sebelum penutupan. Oke. Sebelum penutupan itu ada banyak. Jadi sebelum penutupan ini jam berapa? Nanti kita tujuannya ini seperti apa? Itu juga harus diperhatikan. Contoh, penutupan ini jamnya adalah 15.50. Nanti yang melakukan screening 15.49, ada tentu kita semua nggak akan di waktu yang sama untuk screeningnya. Ada yang screening 15.49, ada. Ada yang screening 15.55, ada. Ada yang screening 16.02, ada. Beda jam screening ini, nanti eksekusinya ini juga bisa beda. Contoh, kalau yang screening 15.49, dia punya tujuan dan punya ekspektasi. Artinya apa? Menginginkan ketemu sahamnya sebelum 15.50 yang mau digunakan beli sore jual pagi. Dan dia langsung beli, inginnya langsung dapat. Tapi ada resikonya. Apa resikonya? Nanti saat benar-benar closing ada kriteria yang tidak terpenuhi. Gitu. Ada juga misal yang screening 15.55 setelah market pre closing ini. Setelah marketnya berhenti. Dapat sahamnya, mau beli, bisa dapat, bisa tidak. Saat benar-benar penutupan, nanti kriterianya bisa terpenuhi, bisa tidak. Itu salah satu resikonya. Yang yang melakukan screening 16.02, saat screening confirm sahamnya sesuai dengan kriterianya, tapi di saat kita mau beli belum tentu dapat. Itu. Jadi untuk screening ya, untuk yang open sama dengan cuan, nah itu nanti ada kita akan ketemu kondisi seperti itu. Pengennya beli, pengennya beli dan dapat, tapi nanti setelah dapat ternyata sahamnya nggak confirm untuk digunakan eh, open sama dengan cuan. Nanti yang setelah 16.02, saham yang mau dibeli ini confirm sahamnya sesuai kriteria, tapi mau beli nggak dapat. Kita termasuk tipe yang mana? Gitu, Bos. Nah, kalau misal nih melakukan screening OC jam 10, jam 11, boleh, bisa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk scalping nanti. Jadi, kalau melakukan screening OC di saat market berjalan, berarti tujuannya mau digunakan untuk scalping. Seperti ini tadi.
Jadi dari OC, dari ATM, dari UFO, dari UT, ini bisa saham-saham yang muncul di screening ini bisa kita gunakan untuk scalping. Jadi setelah ketemu sahamnya, lihat time frame 1 menit, 3 support and pindah ke bawah, baru beli. Gitu. Ada lagi? Maaf, Pak Oli, mau nanya. Saya belum dulu udah nanya. Sekarang nanya lagi soalnya saya belum mengerti tentang Ciami itu loh, Pak Oli. Ciamik Cara lagi. iya, cara ngambilnya itu saya kemarin udah ngambil ASPR kan waktu itu 101. Tapi kok nggak ke 101 anu apa naik-naik gitu ya udah sekarang. Terus saya jual di 100. Saya apa kok nggak naik-naik ya udah saya rugi 1 tik lah nggak apa-apa gitu terus saya jadi Oke, kok nggak jelas-jelas Ciami itu saya cara ngambil sahamnya itu loh yang belum tahu. cara ngambil sahamnya. Saham Ciami di Oke. mana gitu loh. Di panduannya sudah ngikutin Udah langkah-langkah kan udah apa? itu kan ada Ciami habis itu kan dilihat candlenya kan. Oke, dari Ciami kan muncul beberapa saham. Iya, beberapa Yang saham habis habis itu apa yang dilakukan? Contoh ini ini saham kan saya lihat ke biru biru pertama apa biru pertama kan gitu itu itu saya panduan yang mana ya? Biru pertama. ya nggak tahu. Nah, makanya itu saya itu bingungnya kan Pak Oli ngambilnya di sini nanti ASPR. Nah itu saya yang kok bisa ya kok di situ ya gitu aku. Oke, jadi untuk Ciami ini cuman berapa? 1, 2, 3, 4. Cuman 4 lembar. Jadi kalau ada saham muncul di sinyal Ciami. Ini muncul di sinyal Ciami. Iya. Maaf Pak Oli ini si apa Ciaminya ini tanggal berapa ini jam 4 ini ada banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 tifas dari tifas. Ya nggak apa-apa, mau ada berapapun nggak apa-apa. Oh Langkahnya, iya. kalau ada saham muncul di Ciami, apa yang kita lakukan ini. Jadi kalau ada saham di Ciami, action apa yang kita lakukan? Kalau kita mau scalping santai, jadi Ciami ini digunakan untuk scalping yang santai, Hmm, bukan scalping yang cepat. hmm, Jadi saham-saham yang muncul di Ciami, apa yang kita lakukan? Karena saham yang muncul bukan cuma satu, bukan cuma dua, kadang ada banyak. Apa yang kita lakukan? Buka chat di asisten AI saham, II kode saham spasi 05. Jadi saham-saham yang muncul di sinyal Ciami tadi, lihat dulu grafiknya satu persatu. Di time frame 5 menit, mana yang ada detak jantungnya. Ini. Contoh tadi ya. Jadi yang muncul tadi sahamnya, ada TUSK, ada CSIS, ada KDSI, ada NIKL. Dari 4 saham ini, kalau mau kita gunakan scalping santai, langkah berikutnya adalah lihat time frame-nya 5 menit. Cari dari 4 saham tersebut, mana yang detak jantungnya belum tercapai. Oke, misal di sini ketemu Tosca. Saat kita lihat grafiknya, muncul ya, detak jantung di TOSK.
Ini calon kita beli, kan gitu. Setelah ketemu calonnya, kapan kita membelinya? Jadi setelah ketemu sahamnya, kapan waktu kita membelinya? Kembali lagi ke sini. Beli jika 3 super trend baru pindah ke bawah candle. Jadi kapan belinya? Kalau 3 super trend ini pindah ke bawah candle. Tentu melihatnya di time frame 5 menit. Karena tadi detak jantung yang kita lihat adalah di time frame 5 menit. Oke. Lalu setelah kita beli, kapan jualnya? Jual jika cuannya sudah cukup. Atau jual jika detak jantung sudah tercapai. Kalau detak jantungnya sudah tercapai, silakan jual. Misal detak jantungnya belum tercapai, tapi salah satu indikator super trend pindah ke atas candle, ini harus jual. Jadi misal detak jantung belum tercapai, tapi super trendnya ada salah satu super trend pindah ke atas candle, maka harus jual. Gitu. Jadi untuk Xiaomi caranya itu. Jadi bukan berarti saham yang muncul di sinyal Xiaomi ini kita langsung beli. Tidak. Tapi kita harus cari dulu mana saham yang detak jantungnya belum tercapai pada time frame 5 menit. Detak jantung belum tercapai itu maksudnya belum sampai ujung gitu Pak ya? Iya, Pak. Jadi contoh kayak gini. Contoh yang tercapai ini, saya kasih contoh yang tercapai, misal, ya, oke. Nah, contoh SCMA, ini ada detak jantung, bulan Juli ada detak jantung. Nah, ini kita bukan yang paling ujung ya, yang ada rongganya ini kita tarik ke samping. Kalau nabrak candle, berarti detak jantungnya sudah tercapai. Jadi yang tercapai, contohnya seperti ini, Pak. Contoh di SCMA ini. Ini detak jantungnya sudah tercapai. Gitu. Nah, yang belum tercapai. Yang belum tercapai, nah ini. Contoh SAPX. Saat ini harganya 310. Nah, di sini detak jantung di atas ini. Ini saat kita tarik ke samping, belum ada candle yang ketabrak gitu. Maka ini belum tercapai. Gitu itu untuk membedakan tercapai atau belum. Contoh TOWR. Ini kalau ditarik ke samping, ini kan belum ada candle yang melampaui. Berarti belum tercapai. Maaf, tariknya itu dari yang ujungnya ada rongga itu ya? Ya, yang ada rongganya ini. Ujung nah itu, oh, oke. Ya, Berarti kalau Xiaomi itu nunggu super trend turun 3 ke bawah ya, Pak Omen? betul. Di time frame 5 menitnya, ya, super trend pindah ke bawah, baru beli. Kalau satu belum ya, belum, belum bisa beli gitu. Nah, Kalau kalau turun satu. bukan begitu. Kalau belum bisa beli,
Bisa. Jadi saham apapun yang belum yang tidak disuspend itu pasti bisa nih. Tapi kalau mau beli di saat yang terbaik, tunggu 3 super 10-nya pindah ke bawah candle. Nah, kalau satu Boleh super Pak 10 Oli. pindah ke bawah candle, boleh beli nggak? Boleh. Boleh tinggal Super 10 gitu. yang kedua pindah ke bawah candle, boleh beli nggak? Boleh. Boleh Boleh. titip yang titip logam mulia kan kalau yang udah kedua gitu. Tapi saya itu apa nunggunya itu lama gitu loh. Kalau super time masih satu dua itu Pak Oli. Terus maunya yang gimana? Yang cepet berarti nunggu tiga gitu yang Ya, confirm langsung makanya gitu. harus fokus ke diri, ya, jangan ke market. Sudah tahu time frame-nya 5 menit, Iya. pengennya cepat. Ini artinya nggak fokus. Kalau mau yang cepat, time frame-nya 1 menit. Apalagi, saya pakai time frame-nya daily, pengen cepat. Ya ini juga salah tempat. Jadi kalau yang diinginkan, kalau Bapak Ibu menginginkan saham yang pergerakannya cepat, itu melihatnya di time frame 1 menit. Bukan daily, bukan 5 menit, bukan jam. Ya sama ini, Ciamik sudah dibilang di sini, ya, di panduannya sudah dibilang scalping santai. Ini. Kalau mau yang cepat, ya bukan Ciamik berarti. Gitu. Ada lagi? Terima kasih Jadi, Pak Oli. jadi misalkan Ciamik nih muncul 3, kemudian harus kita cek satu-satu saham yang detak jantungnya belum tercapai itu yang harus kita siap-siap gitu Pak ya. Ya betul. Siap ketika nanti sudah 3 super trend ke bawah baru kita beli gitu ya. Betul. Oke. Oli, mau nanya Pak, Yes, silakan. itu kayak kasusnya yang Tower sama SOTS itu Pak, itu kan posisi detak jantungnya beda Pak ya. Kalau TOWR itu kan detak jantungnya, ini kasusnya berarti setelah detak jantung muncul tuh dia belum tercapai ya Pak ya, itunya. Belum. Oke, kalau yang tadi yang SOTR itu berarti pernah tercapai gitu Pak. SOTS ya. SOTS, nah itu Ya artinya ini sudah Pak. sudah ya berarti ya. Berarti Ya. tidak layak untuk dibeli istilahnya dalam arti Oh, kata lama eng- istilahnya kan. enggak, bukan gitu. Jadi kalau detak jantung sudah tercapai tidak layak dibeli. Bukan. Bukan gitu maksudnya. Hmm? Jadi kalau detak jantung, jadi gini, detak jantung, fungsinya detak jantung ini untuk mengetahui saham yang mau kita beli akan naik ke angka berapa dan durasinya berapa lama untuk mencapai itu. Fungsinya detak jantung itu. Contoh tadi apa? TOWR. Ini TOWR detak jantungnya ada kan? Ya, Sampai ke ya ini kalau kita tarik garis ke samping tahun kurang 75 lebih kali ya. enam Mungkin ratus 75 kali ya. tujuh puluh lima lah, oke. 675 misal. Maka sekarang kita bisa ngomong TOWR akan naik ke 675. Habis itu pasti kan akan nanya, kapan? Kan gitu. Hmm. Karena di sini time frame-nya daily akan naik ke 675. Ini butuh waktu 2 hari sampai 9 bulan. Oke, clear ya. Hmm. Kalau SOTS akan naik ke angka berapa? Ada yang tahu? Sekarang nih. Sekarang kalau ditanya SOTS sekarang kalau ditanya SOTS akan naik ke angka berapa? 600.
600. 650-an. Dari mana? Dari detak jantung. Ya, apa Kan kalau ini udah sudah tercapai gitu? tercapai. Berarti enggak ya? Oke. Iya, bukan. Kalau sekarang ditanya SUTS akan naik ke berapa? Nggak tahu. 8%. Oh, bukan 8% ini. Kenapa nggak tahu? Ya karena nggak ada detak jantungnya. Tujuannya kemana kita nggak tahu. Tapi misal bulan Mei kemarin, bulan Mei 2025, saat kita buka grafik SUTS, lalu ditanya, SUTS akan naik ke angka berapa? Waktu itu pasti bisa jawab, akan naik ke 625-an. Kenapa? Ada detak jantungnya. Jadi tujuannya sudah tahu. Ini. Sama durasi waktunya, berapa lama? Misal bulan Mei kita jawab, SUTS akan naik ke 625. Butuh berapa lama? 2 hari sampai 9 bulan. Nah, ini ternyata SUTS nggak sampai 9 bulan sudah tercapai. Gitu. Nah, apakah SUTS? Karena kita tidak tahu tujuannya, apa nggak layak dibeli? Ya tetap bisa. Tapi yang nggak bisa kita lakukan adalah menentukan tujuannya akan kemana. Kalau di time frame daily-nya, kita nggak bisa jawab, oh, akan naik ke 650 sekarang. Nggak bisa. Kenapa? Dasarnya nggak ada. Nah, lalu bagaimana? Lalu lihat dulu lagi SUTS. II time frame 05. Ada nggak di time frame 05 yang menunjukkan harga SUTS akan kemana? 05-nya ya di time frame 5 menit. Sorry, ini daily. II SUTS 05. Ini SUTS 15. Oke. Di time frame 5 menit SUTS ini sudah tercapai. Di time frame 15 menit ini juga sudah tercapai. Nih. Oke, kita cek yang 30 menit. I SUTS 30. I SUTS sini. Di time frame time frame 30 menit ini juga sudah tercapai. Di time frame jam ini juga sudah tercapai. Artinya apa? Untuk SUTS, kalau kita menggunakan detak jantung, kita sudah tidak bisa mengetahui pergerakan sahamnya akan ke angka berapa. Kenapa nggak tahu? Karena di semua time frame sudah tercapai. Jadi kalau untuk jangka panjang, saham SUTS, ini tujuan harganya kita masih nggak tahu. Tapi kalau pengennya hanya untuk besok, nah itu bisa kita tahu. Jadi SUTS besok, hanya besok loh ya. Bukan 2 hari lagi, bukan. Hanya untuk besok. Bisa, bisa. Gimana caranya menentukan saham ini besok akan naik berapa persen? Kalau hanya besok, yang digunakan bukan detak jantung. Kalau hanya besok, ya, untuk mengetahui saham yang mau kita transaksikan besok akan naik ke berapa, yang kita gunakan adalah candle bayangan time frame daily. Oke. Mana candle bayangan? Yang warna green
Ini adalah candle bayangan. Oke. Kalau untuk besok, SOTS akan naik ke angka berapa? Ini sudah ada angkanya. 8,6%. Jadi kalau untuk besok SOTS akan naik 8%. Dari mana? Dari harga penutupan tadi. Dari 472. Tuh. Jadi jangan salah persepsi. Kalau untuk mengetahui potensi kenaikan hanya untuk besok, yang digunakan adalah candle bayangan. Tapi kalau untuk mengetahui estimasi kenaikan suatu saham, entah itu durasinya 1 minggu, 2 minggu, bulan, sampai 9 bulan, yang digunakan adalah detak jantung. Gitu. Pakainya daily Pak ya, time frame-nya ya. Yes, time frame-nya daily. Jadi II kode saham D ya Pak ya, Betul. bukan Tapi 05 Pak ya. ingat, ya, tidak semua candle bayangan bisa digunakan sebagai acuan kenaikannya. Jadi jangan digeneralisir ya. Jangan disamaratakan semua. Nanti tiba-tiba ngecek saham, misal apa ini? Contoh misal saham INPC misal. INPC D. INPC 0,00. Yang lain apa ya? Misal yang besar apa ya? Oh, di sini tadi. Misal The Farm. Ya. II The Farm D atau II Net D. Contoh. The Farm. Ini candle bayangannya 2%. Apakah besok akan naik 2%? Bisa iya, bisa tidak. Nah, yang seperti ini tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriterianya. Jadi candle bayangan yang bisa digunakan sebagai kriteria untuk menentukan estimasi kenaikan saham. Yang pertama, candle Heikinasinya harus biru pertama. Yang kedua, candle bayangannya sejajar. Yang ketiga, candle bayangannya lebih besar dari 5%. Yang keempat, harga penutupan tidak gap up. Yang kelima, bid dan overnya, fraksi harga tidak ada yang kosong. Jadi kalau memenuhi kriteria tersebut, candle bayangan bisa digunakan sebagai acuan kenaikan harga sahamnya. Gitu, Bos. Ada lagi? Tidak gap up itu gimana Pak maksudnya Pak? Eh, Sama Tidak yang gap up harga penutupannya, dia tidak lompat, Pak. Jadi kalau maksudnya kita, nggak lompat gimana Pak? bentar, saya jadikan contoh ya. Hari ini ada nggak saham yang gap up? Apa tadi ya? Oke, ini ada FAS. FAS. Oke. Ini contoh saham FAS. Saat jam 15
1550 fast ini harganya di 540 di sini. Oke. Tapi saat jam 16.01 harganya jadi 550. Jadi dari 540 lompat ke 550. Nah, ini namanya gap up, Pak. Jadi yang dinamakan gap up itu saat penutupan 15.50 ke 16.01 harganya makin naik. Artinya Oh, lompat. lompat dari 1 tik apa 2 tik itu Pak ya? Betul. Oke, oke. Kalau gitu nggak boleh dibeli berarti Pak. Nggak masuk kriteria tadi, Pak. Nggak masuk kriteria, maksudnya nggak masuk Iya, kriteria. Sorry. betul. Karena kalau saham tersebut di penutupan gap up, besok kemungkinan besarnya dia akan turun. Ada lagi yang lain? Pak, Yes. itu eh, setting Oke, yang tadi di kanan bawah, klik settingan kanan bawah, lalu label. Nah, yang nggak mau dimunculkan, tunggu, tunggu centangnya Pak, dihapus. pelan-pelan Pak. Yang paling bawah, Ya, jadi kanan terus bawah ada settingan, lalu label, tunggu. yang dicentang hapus saja semua. Gimana sih? Pak yang mana? Nggak ngerti. Ya, langkahnya ikutin. Settingan Iya sudah, Pak, setting. Salah, salah. Settingnya di mana sih Pak? Kecilin. Eh, settingan ya yang itu settingan. Kanan bawah, dulu. Bentar ya. Oh, iya. Ya, kanan bawah, ya terus label. label. Kok bisa sih? Tunggu ya. Nggak bisa Pak. Oke, tunggu sebentar. Bisa? Tunggu, tunggu. Ini loadingnya. Mau ditungguin di mana? Di hati. Oke, Ya oke, label, apa yang mau dihilangin? label. Oh, hmm. Ini kayak angka di kanan ini kayak 125, terus atasnya 125 juga. Ya, yang di bawah ini kan tidak tertutup. Makanya centangnya tuh hapus saja semuanya. Oke, lalu ya. Satu. Oke, lalu
Lalu ya sudah. Ah, sudah. Kalau centangnya sudah Hmm. dihapus ya sudah. Terus SAR-nya itu boleh diajarin lagi, Pak. Apa? SAR, SAR. Parabolik SAR. Ya, Ya klik indikator lalu pilih indikator parabolik SAR. enggak, udah. Maksudnya udah, cuma settingan angkanya itu. Nggak perlu disetting, default kalau parabolik SAR. Oh, oh gitu. Terus Ichimoku, Ichimoku garisnya aja yang dihapus. oh oke. Hmm, lagi tadi ya. Apalagi ya, Pak? Ya apa? Tadi kayak pengen nanya banyak, tapi kok jadi blank gue. Oh, Oli yang plus ADP hilang Pak yang sekarang trading view-nya Pak. Kenapa? Yang plus ADP. Plus ADP. Iya, Ditambah, Oh bos. ini. Tinggal ditambah. iya coba Pak Oli. Plus ADP beda sama yang lama. Oh iya, enggak. Sama sih sebenarnya. ADP itu yang presentasi kan ya? ADP Coba itu Pak Oli. bukan yang persentasi. Coba yang mana? Yang classic cloud. Ini Iya, yang classic cloud ya. Kok saya nggak gitu bentar. tampilannya ya? ADP. Iya, klasik klasik Scott. Classic cloud ya? Ya. Oh ya udah. Pak, Oke Pak Oli. Pak, Ininya siapa? Pengaturannya, bos. Iya, nanti tinggal diatur. Ya. Iya, oke Pak Oli. Pak Holly, volume, volume, volumenya itu nilainya 20 ya. Volume 20 itu EMA itu berarti ya. Berarti di Hmm? situ ada EMA 20. Em, volume itu kan yang volume ya kan. Terus RSI-nya 14. RSI, RSI apa itu? RSI Itu di mana? Trading View apa? di Oh, stok default aja. Ya default itu. default ya. Kalau volume tetap 20 juga kan, default Ya. kan. Baiklah, terima kasih Pak Holly. Oke. Pak Holik, saya belum aktif ini ya. Apa AI Eh, sah? sudah Pak, coba coba lagi Pak. Oh ya, di start lagi ya. Enggak, langsung ketik aja. Slash F dan Slash kemudian ini. F slash F ATM itu coba. Oh ya udah, Ya. udah, makasih. Iya. Ada lagi Nebelin apa? SAR ini gimana Pak? Titiknya pakai ini biar kelihatan gitu Pak. pakai itu loh, penebel alis itu bisa. Kadang kan matanya kan namanya udah umuran gitu loh Pak. Namanya udah punya cucu 10 kan. Di pesarnya tadi pengaturan, Mm. corak, terus ini Oh, garisnya ini pilih yang tebal. oh iya siap. Siap. Oke. Thank you. Itu mah plus ya. Tunggu Pak, tunggu Pak. Oh, plus. Titik mana sih tadi? Oh, ini. Kok banyak banget. Tunggu Pak, yang titik tadi apa sih Pak pilihannya? Paling bawah yang bulat-bulat. Tapi kok banyak banget gitu. Ya loh, yang lingkaran.
Oh, jadi satu candle itu satu titik gitu ya? Iya, betul. Oh, gitu. Baik, Pak Holi Ajis. Terima kasih. Ada lagi? Malam Pak Uli, kebetulan Malam. mau nanya Pak, yang super trend itu eh, rumus di dalamnya itu penutupan atau apa Pak? Rumus apanya, Pak? Yang di super trend itu dasarnya Pak, Dasar apanya maksudnya? di inputnya, input. Input. Nah ini H plus 2, H, H plus law per 2 ya Pak Uli ini sumbernya. Iya. Oh bukan penutupan ya Pak Uli. H plus. Ya ini rumusnya super trend. Sebabnya Penutupan kadang tuh kan candlenya. kadang di situ suka keluar ini apa penutupan gitu Pak Uli, ada yang rubah gitu. Ya siapa yang ngerubah? H plus. Nah, ini yang sumber ini H plus law, high plus law per 2 ya, betul ya, Pauli ya? Iya. Oh ya, makasih, Pauli. Ada lagi? Belum. Oke, jadi di saat kita trading ya, untuk scalping, ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk scalping, decision makernya itu ada di time frame 1 menit. Kalau mendapat sahamnya, jadi kalau Bapak Ibu selama ini bingung, sahamnya dapat dari mana? Bapak Ibu tinggal pilih. Bisa dari Yahoo boleh, dari UFO boleh, ATM boleh, OC sampai ini juga boleh. Jadi saham ini dari manapun itu nggak masalah. Yang paling penting adalah kita harus tahu waktu terbaik membeli dan waktu terbaik menjualnya. Waktu terbaik membeli jika ketiga super trend ini pindah ke bawah candle. Itu waktu terbaik membelinya. Lalu kalau sudah naik 2%, silakan jual. Dan jangan pernah ngejar untuk membeli saham. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mendapatkan momen beli di saat super ten pindah ke bawah, sebaiknya nggak usah beli. Masih banyak saham yang lain. Pak, eh, ikan itu kan ini di apa namanya? Di penutupan di 113, tapi kok di Stockbit 120 ya? Di Stockbit, Heikinasi di Stockbit itu tidak ada pengaturan seperti ini. Jadi untuk di Stockbit tidak ada pengaturan ini. Harga sebenarnya pada skala harga. Jadi kalau di Stockbit belum ada pengaturan ini. Hmm. Kan seharusnya 113 ya, Pak ya? Yes. Dia kok di 120. Jadi kalau di Stockbit, kalau menggunakan Heikinasi, harganya silakan lihat di order booknya. Hmm. Order book gimana caranya tadi? Ya lihat di portofolio bisa, lihat di harganya. Jadi kalau menggunakan Stockbit ya, yang dilihat hanya grafiknya.
Jadi Jangan lihat kepengaruhan. angkanya, karena angkanya itu bukan angka yang sesuai harga terakhirnya. Hmm. Itu berlaku di Stockbit saja apa semua sekuritas seperti itu, Pak? Stockbit, Pak. Stockbit seperti itu, Mandiri sama, Growin sama, belum ada pengaturan yang seperti ini. Kalau YB Sekuritas itu sudah ada. Jadi grafiknya Stockbit itu kan dari TradingView. Hmm. Grafiknya Growin itu juga dari TradingView. Tapi belum di Stockbit sama Growin belum ada pengaturan ini, Pak. Kalau kayak di MNC itu kan ada dua grafik, Pak ya. Dia grafik itu sama yang di TradingView itu. Apa seperti itu ya maksudnya, Pak ya? Ya, kalau yang di TradingView harganya Hmm. itu mengikuti harga Heikinasi, Pak, Mas Yan. Karena belum ada pengaturan seperti ini. Coba Bapak dan Ibu lihat ya di pengaturannya. Kalau ada eh, pengaturan harga sebenarnya pada skala harga, nah itu dicentang. Jadi kalau memastikannya lihat di order book itu, Pak ya, harga itunya ya. Betul. Harga penutupan ya berarti, Pak, gitu ya. Ya, harga penutupan. Di sama saat market berjalan juga di grafiknya nggak sama, Pak. Harganya ya angkanya yang nggak sama. Tapi kalau grafiknya sama. Hmm. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Nanya Mas Oli, Yes, silakan Bos. itu di Pintraco Sekuritas time frame 1 menitnya enggak bisa ya di Ya, chart. di Pinterako paling kecil 5 menit, Pak. Iya itu. Jadi di Pinterako terus Ajaib itu time frame kecil paling kecilnya itu 5 menit. Tapi tetap berlaku ya untuk super trendnya. Kita Untuk kan super harus trendnya tetap berlaku. sekalipun di 5 menit. Iya, tapi bukan digunakan scalping, Pak ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi Oke. kalau mau scalping, time frame-nya pastikan time frame 1 menit. Eh, Berarti harus ke trading view aja ya. Oke, ke Trading Kalau View mau bisa, beneran. ke Stockbit bisa, untuk grafik YB di Stockbit. sekuritas ada. Kenapa? Satu 1 menit time frame 1 menitnya YB ada. Di YB ada, Stockbit ada. Oke, makasih Mas. Baik, Bos. Jadi silakan buka aja, Pak, buka Stockbit atau buka YB supaya nanti ngelihat grafiknya di Stockbit atau di YB. Transaksinya di Oke. Pinter aku nggak masalah. Oh iya. Di Trading Oke, View ini makasih juga Mas. boleh. Memang kalau Di Trading View trading, ini berlangganan ya. Ada ya ya ya. langganannya Di, untuk Trading View. di trading view karena saya belum berlangganan, Ya makanya enggak kalau bisa digunakan. kalau nggak berlangganan delay 15 menit, Pak. Iya, betul. Jadi kalau view langsung gitu Kalau apa? di trading view. Langsung apanya? Real time. Kan, kan tadi Bapak bilangnya terlambat 15 menit. Ya kalau Trading View nggak berlangganan itu Hmm. delay 15 menit. Hmm. Kalau berlangganan Gerakan, real time. Hmm. gerakannya delay 15 menit itu maksudnya. Ya.
Itu yang Lama juga dong. Ya, enggak sih, 15 detik apa menit? menit. Hmm. Udah bubar scalpingnya. Kalau buat scalping ya tentu. Kalau buat swing ya nggak masalah. orang Nggak udah pada masalah seperti sabarnya maksudnya. orang udah pada jualan, kita belum bisa beli. Baru beli, Pak. Orang lain udah jualan, itu baru beli. Iya ya, ketinggalan kereta. Pak Holi boleh nanya sekalian Poli yang Ya, Ichimoku sama yang itu apa satunya lagi itu Emma boleh di itu Holi di share itunya setting rumusnya di situ di view-nya. nggak ada rumusnya, Pak. Ini default. Oh, boleh Pak dibuka lagi. Apanya Saya dibuka? telat di trading view-nya settingannya Emma. Ya itu Emma. Ichimoku bukan bukan yang awan ya Pak. Kan ada awan sama Ichimoku gitu. Awan Awan Ichimoku sama Ichimoku itu kan sama. eh, di pas itu milihnya yang Ichimoku-nya aja ya Pak. Coba di ininya Pak, yang di pengaturan ini di dalamnya kan ada banyak Pak. Itu ada Ichimoku, ada Leijing, ada apa lagi gitu di dalamnya. Itu di list semua ya Pak, di checklist semua ya Pak, Ichimoku. Maksudnya gimana ya? Yang ini Pak, yang pengaturan settingnya di Ichimoku-nya itu di Ini, checklist semua. ini pengaturannya ini. Centang mungkin maksudnya. Jadi Ichimoku ya. Jadi di sini nih Ichimoku ya gunakan default. Yang saya hapus ini kalau nggak garis Ichimoku tuh garisnya kan ada 5. Kalau ditampilkan semua di layar ini penuh. Gitu loh. Oh, Maka jadi untuk garisnya itu saya hapus. Jadi tinggal awannya saja. jadi tinggal lawannya aja ya Poli. Setting Betul. setting ininya Poli, yang ini deket yang apa, yang pengaturan boleh diklik Pak oleh Ichimoku-nya itu. Nah itu diklik di dalamnya itu checklistnya semua di checklist atau yang legging legging apa itu kan ada 2 itu di checklist ya Pauli? Enggak. Ini di layar ini loh Pak. Di layar saya ini udah kelihatan apa belum? Oh iya Pak, saya besarin bentar Pak. Oh iya, ini enggak di checklist semua ya. Hanya latarnya aja ya Pauli. Nah ini akan ada warna 0 sama warna 1 Pak, itu gimana Pak? Ya Bapak maunya warna apa? Kalau warna kan ada 2 itu, warna 0 sama 1 itu fungsinya untuk gimana Pauli? Kan ada. Gini loh Pak, coba Bapak langsung praktekkan ini. Warna ini ganti, misal diganti warna kuning. Nanti kira-kira apa yang berubah di situ? Mau diganti warna biru, kan kelihatan nanti di sini. Ini kan cuman warna backgroundnya ini loh. Mau diganti hitam, boleh, warna bebas. Jadi mau diganti warna kuning, mau diganti warna merah, terserah mau diganti warna Maksudnya kalau apapun. yang nol itu warnanya muncul ada gitu Pauli. Tapi kalau yang 1 kok nggak ada muncul gitu Pauli. Oke, ganti di sini. Kan muncul karena belum dicoba, jadinya nggak tahu nanti. Langsung diklik gitu. Ganti warna apa? Hijau. Ini kan ganti hijau. Mau diganti warna apa lagi? Yang lain. Ini bisa, nggak masalah. Jadi untuk Kalau
Nah, itu nggak jadi Mana masalah. 0 sama 1 bedanya apa, Pak? Yang satu tulisannya 0, yang satu tulisannya 1. Oh, nggak ada fungsi untuk awan awal atau awan akhir gitu, enggak ya? Nggak ada, Pak. Jadi ikuti saja ya, ikuti saja yang membuat indikator ini. Oh iya, oke Pak. Kalau yang EMA boleh Pak, yang EMA Pak. EMA ini kan cuma EMA 202 apa EMA 20. 202 atau 20. Iya, Bapak maunya pakai EMA apa? Kalau EMA 5 memotong EMA 20, Ya berarti silakan, pakai itu juga nggak apa-apa. mau pakai ini bisa ya Pak? Terserah mau pakai EMA berapapun, itu nggak masalah. Mau pakai EMA 10 sama 30, boleh. Mau pakai EMA 40 sampai sama 90 ya silakan. Yang penting kita bisa menggunakan apa yang kita setting. Itu yang paling penting. Ya, oke. Makasih Pak Oli. Oke. Ada lagi? Pak Holi mau nanya dong Pak Holi. Ini Silakan. kalau dalam apa tabel ini itu perlu nggak sih stokastik? Soalnya saya lihat di ini apa Holi cuman RSI aja. Kalau mau pakai stokastik, boleh. Oke, Kalau mau ditambah RSI, boleh. oke. Terus juga mau nanya lagi nih Pak Holi. Ya, Ini Pak Holi kan berarti pakai trading view ya, karena ada buy dan sell-nya kan ada tulisan itu. betul. Jadi kalau misalkan kayak di Stockbit gitu atau di Growing nggak ada ya? Stock bid hanya tanda panah. Iya, Kalau betul. di Growin itu sedang di develop, sedang dibuat. Nanti di indikatornya itu akan ada tulisan buy sell ini. Oke, Masih masih dibuat. baik Pak Holi. Terima kasih Pak Holi. Nah, jadi kalau tentang indikator ya, kalau tentang indikator sebenarnya ini ada banyak sekali indikator ya. Kenapa di layar saya ini saya tidak pakai stokastik gitu kan? Di layar yang ini ya. Di layar yang trading view ini kenapa saya nggak pakai stokastik kayak gitu? Kenapa di layar ini juga tidak ada ADP ya seperti tadi Pak Nofril tanya tadi. Kenapa tidak pakai eh, indikator TTM ini? Kenapa tidak menampilkan apa lagi? Impuls MACD. Kenapa tidak menambahkan pattern kayak gini? Nah, sebenarnya boleh ditampilkan semuanya, tapi kalau semua saya masukkan di sini, nanti layarnya jadi penuh. Ya, nggak kelihatan nanti malah. Gitu. Maka ya, stokastik dipakai nggak? Saya pakai, tapi saya gunakan di layar sebelah Ibu. Jadi yang saya pak kalau menggunakan, jadi di layar sebelah ini saya ada yang pakai mouse. Nah, kalau pakai mouse di situ saya pakai MACD, RSI, stokastik, ada pattern, ada trendline. Nah, itu saya tampilkan di MOS tadi, di aplikasi MOS itu. Supaya apa di di apa nih di TradingView ini supaya tampilannya itu tidak terlalu penuh kayak gitu. Semakin banyak indikator, semakin banyak indikator, itu juga akan membuat kita semakin mawas diri sebenarnya. Kalau kita bisa menggunakan. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dan kita mudah panik, banyak indikator itu juga kurang bagus. Maka pengalaman saya adalah yang saya lakukan, ya, yang saya lakukan
gunakan satu indikator sebagai acuan utamanya. Jadi satu indikator, indikator apa? Bebas Bapak dan Ibu mau gunakan indikator apapun, nggak masalah. Tapi pastikan pilih salah satu yang mau dijadikan acuan utamanya. Indikator yang lain itu digunakan sebagai pendukung. Jangan dijadikan utama semua. Nanti bingung. Karena kalau dijadikan utama semua, nanti akan ketemu satu indikator bilang beli, indikator yang lain bilang jual. Kalau kedua indikator tersebut kita jadikan yang utama, kita yang akan dibuat bingung oleh indikatornya. Jadi sebaiknya gunakan satu indikator yang sudah kita pahami, lalu indikator yang lain itu silakan gunakan sebagai data pendukung. Begitu. Ada lagi yang lain? Pak Holi tanya, Ya, Bos. apa itu tadi Bapak singgung itu kan cuma indikator tren lain Maaf Pak, suaranya kecil Pak. itu ya. Yang indikator tren lain Pak Iya. itu ambilnya dari mana ya? Yang mana yang kita pakai ya? Karena biasa juga saya dengar tuh di trading barang itu ada yang bilang di titik ini di angka ini kena trend lain gitu. Di mana dapat membacanya itu Pak? Trendline. Di sini ini ada ya. Oke, ini ada trendline otomatis. Nah, kayak gini nih Pak. Ini yang berupa garis ini. Ini namanya trendline. Ini kan trendline ini. Di bawah ini juga ada trendline. Gitu. Jadi di mana ya ini trendline-nya ini muncul otomatis. Kalau dulu ya zaman dulu untuk membentuk trendline ini kan harus apa? Kita buat pakai penggaris. Nah, tapi sekarang ini munculnya otomatis. Jadi di semua saham dan di semua time frame ini trendline-nya akan muncul otomatis, Pak. Kalau dipasang indikatornya itu ya Pak? Betul. Jadi kalau indikatornya ini kita pakai ya, kita aktifkan, ya ini nanti otomatis akan muncul dengan sendirinya trendline-nya ini. Oh, berarti beda ya Pak yang pakai yang kalau gambar-gambar sendiri itu ya. Kalau di trading view kan itu ada yang di samping kiri itu Pak yang pilihan-pilihan bergaris itu kan bikin sendiri, artinya dipilih itu baru dibawa ke itu baru dibikin sendiri di situ. Betul. Betul Pak, ini kan juga sama. Jadi kalau kita misal nih, ini kan ada time frame daily gitu kan. Contoh ini saham MTK. Kalau kita mau buat manual di time frame daily misal, kita kan harus narik garis ya. Ya. Lalu, saya mau lihat juga di time frame 5 menit gitu. Sama kan, nanti juga narik garis lagi kan? Ya. Kalau yang manual. Nah, tapi kalau kita sudah buat yang otomatis, kita nggak perlu narik, Pak. Sudah langsung muncul trendline-nya. Apa tadi nama indikatornya itu Pak ya? Oke, yang di sini. Oke. Ini. Indikator. Garis tren otomatis. Garis tren otomatis. Betul. Yang ada beta itu. Beta ya, betul. Beta betul Pak. Ya, karena ini munculnya otomatis, kita mau ngelihat 20 saham pun trendnya cepat.
Bisa kita tahu. Coba bisa kita tolong Pak, coba dibuka yang bullnya, Yang apa? bull. Saham bull. Iya. Ini time frame 5 menit. Mau time frame yang berapa, Pak? Yang daily aja Pak, yang Daily. ada trend-trendnya. Ini time frame daily. Itu yang warna warna hijau itu ya Pak, ya trend-trendnya dengan yang warna ungu. Ya, ini trendline, ini juga trendline. Itu Pak ya, makasih Pak. Baik, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Oli nanya AIS. Ya, Bos. Kalau screening untuk candle yang mau terbang melalui awan ada Pak Oli? Belum ada. Oh. Siap Pak Oli, terima kasih. Oke, Bos. Jadi kan tinggal nyari saham yang mau naik dari awan, baru nanti tinggal dicari mana yang supportanya mau pindah ke bawah atau yang mau nembus EMA 202. Silakan kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Sudah cukup? Malam Jumat kok cepet-cepet ya? Pak Oli mau nanya lagi. Yes, Pak Oli mau silakan. nanya, kalau detak jantung itu munculnya dari penutupan atau dari ini Pak Oli? Dari frekuensi, volume, atau dari apa dasarnya Pak Oli? Dasarnya apa? Dasarnya detak jantung muncul. Iya. Dasarnya Misalkan detak time frame 5 menit, 1 menit, atau satu daily gitu. Itu dasarnya dari apa Pak Oli? Dari dasarnya dari transaksi. transaksi aja atau terhadap harga jual atau terhadap Ya, penutupan gitu Pak? transaksi. Kalau namanya transaksi itu ya dari beli dan jual tuh. Kalau Bapak bilang penutupan, yang Bapak itu hanya fokus ke candle. Kalau bilang candle, pasti nanti menilainya akan dari harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga open itu. Kalau yang dinilai hanya dari transaksi penutupan, ya kurang pas. Makanya di sini kalau detak jantung itu muncul karena adanya transaksi, karena adanya volume yang besar. Volumenya besar, frekuensinya kecil, maka itu akan terdeteksi oleh detak jantung. Berarti kalau detak jantung tinggi, frekuensinya tinggi, volumenya tinggi gitu ya Pak Oli ya? Tuh, kan? Ya kebalik tuh. Oh kebalik ya? Ya Oh enggak, iya. jadi bukan gini. Frekuensi tinggi, volume tinggi, detak jantung tinggi. Enggak. Kan tadi saya bilang, detak jantung ini muncul karena ada volume besar, frekuensinya kecil. Ini terdeteksilah ke detak jantung ini. Iya, iya. Makasih Pak Oli.
Ada lagi? Pak, tanya Pak untuk membaca tabel apa saham tadi kan ada up shadow sama low shadow itu apa nih? Up shadow Jadi, itu potensi kenaikan ya? oke. Jadi untuk eh, ya, Iya, contoh di sini ada SOTS. screening dari Yahoo. Ini Hmm, kan ada upsido. iya, Upsido ini adalah potensi kenaikan besok. oke. Jadi di sini ada 8 ya. Berarti ini persentase. Iya, Jadi contoh SUTS besok potensi naiknya 8%. oke. Iya. Tuh. Nah, kalau low shadow ini berarti potensi penurunannya. Jadi besok Hmm, potensi turunnya bisa min 4%. hmm, iya, Gitu, Bos. Untuk oke, oke. upsido dan low shadow. Iya, iya, terima kasih. Itu yang dicapai duluan up shadow apa kemungkinan low shadow ya? Ini harus dilihat dulu, Pak. Ya. Jadi kalau memenuhi kriteria tadi, biru pertama sejajar, terus upsidonya di atas 5%, penutupannya tidak gap up, maka akan naik dulu, Pak. Naik dulu, setelah itu bisa turun. Jadi kalau memang memenuhi semua kriteria tadi, itu akan naik dulu. Tapi kalau tidak memenuhi turun dulu. Nah, kalau tidak memenuhi, ada dua, Pak. Bisa naik dulu, bisa turun dulu. Oh iya, iya. Tapi kalau memenuhi, maka akan naik terlebih dahulu. Tadi kriterianya apa saya tadi Pak? Harga penutupan tidak lompat. Nah, di sini bentar, Pak. Jadi supaya nanti jelas ya. Hmm, Di kitab Master Cuan Saham, ya, oke. Lalu di sini fast trade, mana fast trade ya? Itu pasti. Nah, ini yang fast trade ya. Kok September? September. Ya mungkin ini ya, terupdate kayaknya ini. Nah, di situ ada kriteria selera pemberani, Pak. Oh ya ini. Jadi semua materi itu Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di kitab Master Cuan Saham. Nah ini Pak. Jadi untuk Absedo, kalau memenuhi kriteria ini, nah ini bisa digunakan. Ini bisa lebih besar dari 5% ya. Kalau setelah pembanding 10%. Jadi yang di paling kecil 5%. Jadi yang memenuhi kriteria ini, Hikin nasi biru pertama, candle bayangan sejajar, ya, upsido atau candle bayangnya lebih besar dari 5%, over volume habis, over volume tidak ada yang kosong, harga penutupan tidak gap up. Kalau saham memenuhi kriteria ini, upsidonya itu bisa tercapai. Iya. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sini sudah ada semua materinya ya. Di Kitab Master Cuan Saham, di channel Telegram, nah di sini. Nanti silakan Bapak dan Ibu akses ya. Kalau yang 30 menit Mahir Trading ini yang buat yang pemula, multi bagger ada di sini. Mahir Trading, oh ini sama ini. Dan nanti kalau ada update, ada materi update,
itu saya share di sini, selain di dalam grup. Oke. Ada lagi, silakan. Cukup, Pak. Bapak kan mau maljum. Ya, ayo. Ayo. Malam bos, lagi di mana? Lagi di Malang, Bos. Hah? Nggak jadi Di ke Ma- Jakarta emang kemarin? Hari ini? nggak jadi. Oh, pantesan. Emang tadi mau ke Jakarta. Besok ke Semarang. Hmm. Jakarta Saya nggak ke jadi. Jakarta hari ini. Nggak jadi. Makanya saya kira nggak ada Zoom. Ya harusnya Jakarta tadi tadi jam 4. Nah, jadwalnya itu jam 4, cuman Ah, reschedule. Hmm. Diganti kapan? Belum tahu. Belum tahu. Oke, oke. Siap-siap. Kemarin tuh Makasih. rencana Ya. Jakarta, habis Jakarta Semarang. Oh, Jakartanya reschedule. oke, oke. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak Odi, Pak. itu kalau yang mas tiap-tiap screener pakai indikator beda-beda ya. Misalkan yang lamar dia pakainya EMA 20, yang PSST pakai yang parabolic SAR sama super trend gitu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Jadi kalau lamar itu indikator utamanya itu EMA 20. Jadi ada penekanan di indikatornya. Nah, kalau Yahoo ini kan, kalau Yahoo itu ada penekanan di absidunya itu absidunya di atas 5% kayak gitu. Dan di semua kriteria tadi. Jadi kalau di filter Yahoo ya, di Yahoo ini mendekati ya, ini mendekati kriteria tadi. Jadi kalau di Yahoo ini. Nah, kalau di Yahoo itu mendekati kriteria ini. Yang tidak nanti jadi kalau yang di Yahoo itu tinggal dicek ini yang nggak bisa dilakukan sama bot itu gap up-nya ini nggak bisa kebaca karena durasi waktunya terlalu mepet. Eh, bit bit sama overnya itu juga nggak bisa. Jadi tiga ini harus dicek manual. Kalau yang di Yahoo tadi. Yahoo lebih ke pas trend ya, pas Fast trade, ya, buat fast trade, Pak. trade ya. Betul. Ya, ya. Kalau lamar ke swing ya. Lamar ke swing, betul. Ada lagi? Selamat malam, Pak Uli. Malam, Bos. Pak, tolong tanya setting boleh untuk ADP Bisa. dirubah, dirubah apa ini, Pak? ADP. Apanya, Bos? Settingnya, Pak? Oh, settingnya. Setting Setting tuh di inputnya di sini. Nah, ini. ya, input. Oke, sudah. Yang dicentang ini, Pak. Perhatikan yang dicentang aja. Sudah dipotong. Sudah difoto? Oke, Pak. Oke ya. Habis itu ini Oh, masih ada lagi. masih panjang ke bawah ini, Pak. Oke, Pak. Sudah? Sudah? Oke. Nah, Ini foto lagi.
Ya. Ini banyak yang dirubah juga, Pak. Kenapa? Ikut ini aja ya, yang foto, Pak. Ya ikutin aja. Oke. Terus Foto lagi. ini. Udah. Oh, ya udah ini. Sip. Jadi semuanya di-input. Ya, yang ini butuh cuman yang dicentang tadi itu loh. Ya. Sama nanti warna ya. Warna memang warna. Foto Oke, aja, Pak. ini. Udah, Pak. Ntar saya tarik ke bawah. Foto lagi. Oke. Foto lagi. Ya. Oke. Banyak. Nah, di sini. Pak. Oke, Udah, Pak. satu lagi ini. Sip. Oke, Bos. Terima kasih, Pak. Siap. Sip. Ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup? Cukup, cukup. Cukup. Praktek dulu. Selamat malam. Ya, besok malam ini. besok dipraktekkan. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Pak Oli. Terima Selamat kasih, malam Pak Oli. semua. Terima Selamat kasih malam. Pak Oli. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak Ali.